Ya, bocoran resmi pemain timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dibongkar tangan kanan Sinteyong. Dan di formasi bola selanjutnya, cetak rekor di Piala Asia, bintang Liga Eropa ini puji timnas Indonesia Raham Sinteyong dan sebut skuad Garuda begini. Dan yang terakhir, bukan soal skill, ini adalah masalah utama timnas Indonesia kelompok umur sampai senior. Ya, simak lengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, kepelatihan timnas Indonesia membocorkan prediksi pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dalam upaya mereka untuk lolos ke Pildun 2026, Indonesia akan menghadapi Vietnam sebanyak 2 kali. Ya, pertandingan pertama akan berlangsung di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan selang 5 hari kemudian, skuad Garuda dijadwalkan untuk bermain di Stadion Nasional Midin yang terletak di Hanoi, tepatnya di markas dari Vietnam. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia sangat membutuhkan kemenangannya untuk meningkatkan posisi mereka di klasmen, mengingat saat ini mereka berada di posisi terbawah grup F dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan. Ya, pelatih timnas Indonesia U16 Novarianto mengatakan komposisi pemain yang akan dipanggil untuk mengikuti kualifikasi Pildun 2026 kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dari tim yang berlaga di Piala Asia 2023. Sebelumnya, setelah menghabiskan waktu berlibur di Korea Selatan, pelatih kepala timnas Indonesia Sinteyong sudah kembali ke Indonesia pada malam hari 27 Februari 2024. Sinteyong akan segera melakukan pertemuan dengan Novarianto yang juga menangani tim nasional U16 untuk membahas strategi selanjutnya. Ya, Novarianto mengungkapkan bahwa mereka akan membahas berbagai aspek terkait timnas Indonesia, termasuk tim U23 dan U16 serta pemilihan pemain untuk pertandingan mendatang. Dalam Piala Asia kemarin, timnas Indonesia diperkuat oleh 26 pemain. Dan Sinteyong diperkirakan akan memasukkan beberapa wajah baru seperti Jay Itses dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Inilah 5 bintang Asia yang dikalahkan Yakob Sayuri dalam perebutan assist terbaik di Piala Asia 2023. Ya, winger timnas Indonesia Yakob Sayuri sukses mengalahkan deretan pemain bintang Asia dalam perebutan gelar Assist of the Tournament Piala Asia 2023 yang dihelat Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ada beberapa nama pemain dengan reputasi mentereng yang sebetulnya masuk dalam nominasi penghargaan ini. Tapi nama-nama tenar tersebut nyatanya sukses disingkirkan oleh Yakob Sayuri. Assist terbaik di turnamen Piala Asia 2023 yang dipilih oleh fans kami, tulis AFC di media sosialnya. Ya, assist Yakob Sayuri yang dimaksud adalah ketika timnas Indonesia berjumpa dengan Irak. Pada laga itu, pemain asal PSM Makassar ini sukses mengolongi Ali Adnan lalu melepaskan umpan silang yang dikonversi menjadi gol oleh Marcelino Ferdinand. Berikut saya akan menyajikan nama-nama pemain bintang dunia yang telah dikalahkan oleh Yakob Sayuri dalam perebutan Assist of the Tournament di Piala Asia 2023. Yang pertama ada Ali Saleh dari Uni Emirat Arab. Ya, pemain timnas Uni Emirat Arab Ali Saleh juga pernah menghasilkan salah satu assist terbaik di Piala Asia 2023 saat umpan melengkungnya berhasil ditanduk oleh Fakhdad Kanonov. Sayangnya, gol ini tak lantas membuat Uni Emirat Arab menang atas Palestina sebab tim lawan berhasil menyamakan skor lewat Khalifa Al-Hamadi pada menit ke-90 plus 5 detik. Yang kedua ada Sardar Asmaun dari Iran. Ya, pemain bintang timnas Iran Sardar Asmaun sempat membuat assist yang luar biasa ketika bertanding melawan Jepang pada babak perempat final Piala Asia 2023. Pemain AS Roma ini mengirimkan umpan terobosan kepada Muhammad Mohebi. Ada beberapa pemain bertahan Jepang yang tak mampu mengantisipasi umpan tersebut. Pada laga itu, satu assist tersebut juga turut membantu Iran menumbangkan Jepang dengan skor 2-1 dan lolos ke semifinal. Yang ketiga, Ritsu Doan dari Jepang. Nah, pemain bintang timnas Jepang Ritsu Doan sempat membuat banyak orang terpukau ketika dia menciptakan assist indah pada laga melawan timnas Indonesia di fase penyisihan grup.
Ya, umpan mendaratnya sukses melewati kaki-kaki pemain Indonesia dan disambar oleh Ayase Ueda hingga menjadi gol kedua Samurai Biru pada laga itu. Dan yang keempat adalah Sol Yong-woo dari Korea Selatan. Nah, bek kanan timnas Korea Selatan Sol Yong-woo juga berhasil mencatatkan salah satu assist terbaik di Piala Asia. Momen ini tepatnya terjadi pada babak 16 besar melawan Arab Saudi. Momen ini bermula ketika dia menerima eksekusi bola mati dari rekannya. Ya, Yong-woo lantas menanduk bola tersebut dan dikonversi menjadi gol oleh kepala Cho Gung-so. Dan gol ini terhitung dramatis karena tercipta pada menit ke-90 plus 0 detik. Yang kelima ada Akram Afif dari Qatar. Nah, salah satu assist terbaik pada Piala Asia 2023 ini juga pernah diukir oleh pemain timnas Qatar, Akram Afif. Assist tersebut dicetak pemain berusia 27 tahun ini saat mengeksekusi sepak pojok pada laga melawan China. Tak seperti biasanya, Akram Afif justru mengirimkan umpan menuju area luar kotak penalti dan umpan ini pun langsung disambar dengan sepakan keras oleh Hasan Al-Haidos. Nah, sejak dipercaya menukangi timnas Indonesia pada tahun 2020 lalu, sejumlah perubahan yang memang sukses dilakukan oleh Sinteyong. Salah satu yang paling menonjol adalah keberhasilan timnas Indonesia untuk kembali tampil di Piala Asia setelah absen selama 16 tahun lamanya. Tidak cuma lolos ke putaran final Piala Asia, skuad timnas Indonesia Suhan Sinteyong bahkan berhasil mencetak rekornya, di mana Asnawi Mangku Alam CS mampu melangkah sampai babak 16 besar untuk kali pertama dalam sejarah. Ya, melihat performa impresif timnas Indonesia tersebut, salah satu punggawa Garuda yang kini berkarir di Eropa, Marcelino Ferdinand, turut memuji kualitas sang pelatih. Sementara itu, setelah gelaran Piala Asia 2023 selesai, tugas berat masih menanti Sinteyong di timnas Indonesia. Dirinya bakal memimpin tim Merah Putih untuk melakoni pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia yang mulai bergulir pada bulan Maret mendatang. Dan di informasi yang terakhir, pelatih timnas Indonesia U16 Nova Rianto mengungkapkan masalah utama timnas Indonesia dari kelompok umur sampai senior. Dia menyebut pemain Indonesia sulit untuk berkomunikasi. Ya, Nova Rianto saat ini memikul tugas berat untuk membentuk timnas Indonesia U16. Pelatih berusia 45 tahun itu dipercaya untuk mengawal Garuda Muda menatap Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Untuk itulah Nova mengadakan pengusatan latihan sekaligus seleksi pemain yang terdiri dari 3 gelombang. Saat ini seleksi pemain sudah memasuki gelombang ketiga per Selasa 27 Februari kemarin. Dari 3 gelombang seleksi yang sudah berjalan, Nova menemukan masalah yang sama di timnas usia muda dan senior. Mantan bek Persib Bandung ini mengatakan masih ada masalah komunikasi yang kurang baik antara para pemain di lapangan. Itulah kenapa saya tanggung jawab di timnas U16 yang mau saya ambil pertama adalah apa sih yang sebenarnya yang menjadi kekurangan di timnas senior ya. Dan masalah saat ini itu adalah masalah komunikasi karena Coach Sinteyong itu kan selalu bicara. Pemain-pemain Indonesia ini lemah dalam melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Jadi itu yang saya coba perbaiki dari level bawah, kata Nova. Nah, dengan permasalahan yang serupa, Nova mengatakan berupaya untuk memperbaiki dari level usia muda. Dia pun berharap usahanya membuahkan hasil manis ketika para pemain sudah masuk ke jenjang berikutnya. Di U16 saya perbaiki masalah komunikasi biar apa? Biar nanti saat dia sampai di U20, U23 atau senior dia sudah terbiasa dengan situasi itu, jelas Nova. Dan dalam sesi latihan, Nova memang kerap berteriak untuk mengingatkan para pemain agar berkomunikasi dengan baik. Hal ini juga terlihat dalam laga internal yang dilakoni timnas Indonesia U16.